Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah produksi siaran radio bersama saya Dr. Adi Kusuma MSI, dosen peserta PKDP UIN Jakarta 2025 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan materi pada pertemuan pertama. Batuan akhir pada pelajaran ini adalah mahir dalam hal produksi siaran radio, serta mengetahui menguasai dasar-dasar dari sebuah kegiatan broadcasting dari siaran radio, dan juga yang terakhir adalah memahami dan menguasai dalam manajemen media penyiaran radio ya. Artinya mahasiswa diharapkan mampu atau mahir sebagai aktivis penyiaran profesional broadcasting yang mahir di aspek teknis, administrasi, dan juga aspek program siaran, yang itu tentunya menjadi salah satu fondasi utama di dalam mengelola media penyiaran. Oke, ini diturunkan berdasarkan CPL dan CPMK yang telah dimuat sebelumnya pada rencana pembelajaran semester. Indikator penilaian sudah disepakati, yaitu kehadiran, learning journal atau laporan pembelajaran, tugas praktikum, ujian semester, kunjungan radio, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Sebelum kita ke penyiaran, kita akan terlebih dahulu mendefinisikan apa sih itu radio. Radio secara teknis adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa, hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut ya. Mungkin teman-teman semuanya sering mendengarkan radio di mobil ya, di handphone ya, atau mungkin di rumah masing-masing sambil melakukan aktivitasnya. Inilah keunikan radio yang tidak dimiliki oleh media lain, bisa didengarkan kapanpun dan dalam kegiatan apapun gitu ya. Nah, selanjutnya, ini yang menjadi materi kita adalah siaran dan penyiaran radio. Siaran ini merupakan padanan dan arti istilah dari bahasa Inggris, yaitu broadcast ya. Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dan dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi harus ada receivernya ya. Jadi siaran adalah kontennya, sementara penyiaran adalah sistematika bagaimana pesan ini bisa sampai kepada penerima siaran itu. Artinya siaran bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Sementara penyiaran radio yang merupakan padanan kata dari radio broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik ya, yang membuat atau juga yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat ya. Yang jelas, sifat dari penyiaran itu harus disiarkan secara serentak menggunakan media atau juga gelombang elektromagnetik dan diterima secara serentak melalui receiver seperti televisi dan juga radio di tempatnya masing-masing. Ini 5 syarat penyiaran radio, diantaranya ketersediaan spektrum frekuensi, ketersediaan sarana, adanya program atau acara, ketersediaan perangkat penerima, dan harus diterima secara serentak ya. Dan adapun komunikasi yang dilakukan pada kegiatan penyiaran itu adalah komunikatornya sebagai lembaga ya. Yang kedua adalah pesannya bersifat umum ya, serta menimbulkan keserempakan, komunikannya atau lawan bicara yang bersifat heterogen dan berlangsung secara satu arah ya. Dan karakteristik radio dari masa ke masa ini memang punya banyak sekali keunikan ya, diantaranya publisitas, universalitas, periodisitas ya, kontinuitas, dan aktualitas. Sejarah mungkin teman-teman bisa baca dan bisa lihat di dalam video pembelajaran ini dari masa ke masa. Dan jenis-jenis frekuensi radio yang biasa digunakan dari masa ke masa yaitu menggunakan SW atau shortwave, frekuensi yang berkisar pada hertz ya, dan ini memang sangat familiar pada tahun 50, 60, dan juga 70 ya. Selanjutnya ada AM, amplitude modulation ya. Ini di Indonesia ini masyhur
pada tahun 80-an hingga awal 2000-an sebelum akhirnya frequency modulation atau FM diluncurkan ya, memiliki suara yang stereo seperti itu ya. Regulasi penyiaran di Indonesia ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2023 tentang Master Plan Frequency Modulation, dan setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 ya tahun 2010. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.